Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'an syai'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap, karena anugerah tak terhingga telah Allah berikan kepada kita semua, terutama
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan sempat sehingga dengannya kita merasa ringan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepadanya, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk untuk menjauhi segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek yang positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Rajab ini terdapat sebuah peristiwa yang agung yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, yang merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan di malam hari yang dialami Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit menuju Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah untuk menerima perintah sholat fardu 5 waktu, yang semula 50 kali dalam sehari, dan akhirnya dipungkas atau dipangkas menjadi sholat fardu 5 waktu sehari. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi juga disebutkan Ra'sul amro al-Islam wa amruhu as-shalah wa darwatu sanatanihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan adalah agama. Jadi pokok urusan di setiap kehidupan ini adalah agama, yaitu agama Islam. Dan tiang-tiang dari agama Islam itu adalah sholat. Wa amuduhul as-sholat. Dan puncaknya adalah al-jihadu fi sabilillah. Dan Allah berfirman tentang sholat dari surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi waktunya sudah ditentukan, baik sholat subuh sampai dengan sholat isya, tidak mungkin tertukar. Dan salah satu sholat yang tidak bisa dijamak hanya satu, yaitu sholat subuh. Meskipun nanti dalam kehidupan sehari kita terlupa, bangunnya terlalu siang, tapi kewajiban sholat ini harus tetap dijalankan. Meskipun bangun jam 6,
bangun jam 6:30, sholat harus tetap dijalankan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya ibadah sholat, maka mutlak kita harus melaksanakannya dalam keadaan apapun. Bahkan dalam situasi darurat sekalipun, ya, seperti halnya pada saat perang, sholat harus tetap dijalankan. Seorang yang beriman baru berhenti dari ibadah sholat ketika nyawa telah terpisah dari jasadnya. Sholat memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Kita akan ulas insyaallah secara rinci. Yang pertama adalah Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan kepada kita apabila dapat menjaga sholat dengan baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najah yaumal qiyamati wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Yang artinya adalah barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya cahaya, bagian nur yang berarti cahaya, wa burhan yang berarti petunjuk, dan keselamatan yaumil qiyamah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka ia tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan cahaya, dan tidak mendapatkan burhan atau petunjuk, dan juga ia tidak selamat, maka ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk serta keselamatan. Dan di akhir dari hadis ini disebutkan, hadis riwayat Ahmad, dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang tidak melaksanakan sholat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan kita. Melalui sholat kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuknya dan meminta perlindungan dari segala bentuk keburukan. Dalam sholat kita mengingat Allah, merenung dan mensucikan hati. Dengan menjaga sholat, Allah akan memberi kita ketenangan batin dan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Manfaat yang pertama adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah manfaat sholat. Sholat menempa diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Setiap hari kita melaksanakan sholat 5 kali sehari yang masing-masing memiliki waktunya sendiri. Hal ini mengajarkan kita tentang manajemen waktu serta komitmen dalam menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jika kita dapat menegakkan sholat dengan baik, insya Allah hidup kita akan lebih teratur dan segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermanfaatan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, sholat adalah sumber kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam Al-Baqarah ayat 45 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan kamu semua mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tidak ada jalan meminta kepada Allah lewat makam atau kuburan, hanya diperintahkan untuk sholat dan berdoa. Dan itu dengan syarat sabar. Meminta pertolongan kepada Allah dengan syarat sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sholat itu sungguh berat. Di surat Al-Baqarah ayat 45 disebutkan sholat itu memang berat.
Akan tetapi apa? Tidak berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang istiqomah, yang tumaninah, yang waktu dalam sehari itu sudah ada alarm. Subuh, siang harinya ada zuhur, sore harinya ada asar, petang dan malam ada maghrib dan isya. Dalam sebuah hadis, sahabat Hudzaifah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabah amru sholat." Jadi sahabat Nabi ini selalu dekat dengan Rasul. Ketika Rasul ditimpa suatu masalah, idza hazabah amru, apabila Rasul ditimpa masalah, maka Rasul sholat, mengerjakan sholat. Di sini arti penting sholat bagi seorang muslim, sehingga semestinya setiap selesai menunaikan ibadah sholat yang akan dirasakan adalah hadirnya ketentraman dan kedamaian di dalam hati, karena telah berkomunikasi dengan Sang Khalik. Segala urusan hidupnya telah kita serahkan sepenuhnya kepada kuasanya, sehingga tidak perlu lagi ada rasa cemas dan rasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir atau yang keempat secara singkat adalah dengan sholat Allah akan memperbaiki hidup kita dan Allah akan menuntun jalan hidup kita. Surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selama ini sekiranya kita sudah mendirikan sholat, mari terus berusaha untuk terus meningkatkan kualitasnya. Sholat yang kita laksanakan bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita laksanakan dengan hati yang khusyuk, penuh penghayatan dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholat kita tidak hanya sebagai ritual semata, tetapi benar-benar menjadi sumber kekuatan dan keberkahan dalam hidup kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.